malam, Bro. Halo, selamat malam Bro Hengki. Apa kabar Selamat nih Bro malam. Hengki? Baik, baik, baik. Terima kasih. Thank you banget nih Bro Hengki udah mau nyempetin ya waktu Jumat malam nih untuk bisa Iya. ngasih kita insight bareng-bareng nih. Heeh. Oke. Thank you banget ya Bro udah mau join di TikTok live malam hari ini. Ya, hopefully kita ada beberapa hal yang bisa kita ngobrol-ngobrol juga. Untuk Mm-mm. Troopers juga yang punya pertanyaan nanti silakan tanyakan di kolom Q&A ya. Nanti kalau di sisa waktu live ini mungkin ada yang mumpung ada Bro Hengkinya di sini, Troopers bisa semua langsung bertanya supaya kita bisa langsung dapat insight-nya nih. Oke. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, mungkin kita mau bahas sedikit ya, Ko ya. Oh, Mungkin so far mengenai bagaimana view Bro Hengki mengenai pergerakan IHSG so far nih, khususnya di minggu ini nih. Cukup menarik ya minggu ini. Gimana nih so far highlight highlight apa aja nih menurut Bro Hengki yang menarik untuk pergerakan IHSG minggu ini? minggu ini barbar ya. Eh, mungkin dari Oktober pertengahan sampai sekarang ya. Saya sih sebutnya Premier League ya, gitu ya. Jadi nggak mudah. Ya, Pasti harus ya susah serba susah gitu. Yang perform ya saham-saham konglo doang gitu. Jadi kalau mostly main banking sih ya LQ45 sih pasti gini ya gitu ya. Jadi ya mainnya harus saham-saham yang lagi perform gitu. Yang which is saham-saham perform itu nggak banyak orang yang berani gitu. betul, betul. Nah, kalau mungkin dari segi sektoral nih, kalau dari segi sektoral, Bro Hengki sendiri ngelihatnya ini kita sebenarnya kita itu fokusnya lagi ke sektor mana nih? Karena cukup mix ya. Biasanya kan ketika market itu biasanya cukup cyclical. Biasanya ada satu sektor yang diunggulkan dan ada satu sektor yang beberapa sektor lain yang mungkin kurang gitu. Nah, kalau Bro Mm-mm. Hengki sendiri melihatnya secara sektoral gimana? Uh, to be honest, saya nggak pernah pakai sektoral ya gitu ya, Hmm. karena ya tapi yang tadi Bro bilang punya itu ya saya sangat sependapat, yaitu terkait tentang kalau misalnya satu sektoral perform dalam tanda kutip gitu ya kan, yang lain itu ya sepi gitu ya. Begitulah dengan IHSG kita. IHSG kita ya likuiditasnya kecil gitu. Tradernya sudah makin lama makin sedikit gitu. Yang tradernya sisa itu-itu aja gitu. Dari COVID mungkin ya 90% orang pensiun. Maka dari itu ya likuiditas kecil. Satu sektoral perform, yang lain ya kayak kuburan gitu Betul, ya kan. Kalau kamu pegang lain ya nggak akan kemana-mana, yang cenderung betul. turun gitu. Tapi kalau misalnya sektoral sih saya jarang ya sektoral ya. Karena eh, kalau sektoral, ngomongin sektoral itu pasti ke saham-saham yang LQ45 gitu. Atau saham-saham yang besar. Tapi kalau saya sih lebih ke konglomerasi gitu. Saya jauh lebih suka konglomerasi Hmm, gitu. hmm. Kayak beberapa minggu ini ya konglomerasinya ya Bakri gitu ya kan, Bakri sama Lipo gitu. Kalau Bakri ya unggulannya kan BRMS. Pionir utamanya BRMS gitu. Yang kedua ya Dewa, yang ketiga ya Bumi, dan anak tirinya siapa ya, Ali, Ya. VKTR gitu. Itu anak tirinya gitu. Nah, menurut saya sih mainnya seperti itu ya. Konglomerasi jauh lebih menarik daripada sektoral gitu. Oke, jadi menarik ya. Jadi shift fokusnya justru lebih ke pergerakan per konglomerasi dan anak-anaknya ya dibandingkan kita Hmm, lebih fokus kepada betul, sektoral gitu ya. betul. Oke, kita yang menarik juga ini kan sebenarnya kita ini setelah kemarin ya sudah diumumkan nih Donald Trump ini kan sudah akan resmi menjadi presiden Amerika yang selanjutnya. Hmm. Nah, kalau Bro Hengki sendiri nih melihatnya gimana nih impactnya Trump sebagai yang dipilih untuk presiden Amerika Serikat, impactnya ke market kita ini kira-kira gimana nih? Ko Hengki? Mungkin banyak cuan troopers juga yang penasaran pengen tahu. Uh, to be honest, saya bukan fundamentalis gitu. Saya nggak ngerti fundamental, Hmm. jadi saya nggak bisa komentar banyak. Cuman yang saya bisa lihat dari outflow-nya itu udah jelek gitu. Oh, Outflow-nya terutama banking ya gitu ya. Dari kapan ya? Sebelum BRI jatuh, kalau gitu saya lihat sekitaran bulan Maret. hmm, Sekitaran hmm, bulan Maret hmm. gitu. Saya ingatnya ya ketika keluar laporan keuangannya gitu kan. Saya sudah beres sama si BRI karena outflow-nya kencang banget. Waktu itu sempat satu hari 1 triliun, Ya. 800 miliar segala macam. Jadi seolah-olah ya asingnya ya BU doang, bukan BU doang, seolah-olah asingnya BU banget gitu ngejualnya gitu, nggak Ya. manusiawi gitu. Ya dari sana, semenjak sana saya lihat bid offernya, saya udah melihat itu ya, aku udah nggak bullish sama
banking gitu, nggak bully sama banking. Ya pionir banking kita ya BRI, kalau nggak BCA gitu ya kan. Nah BRI kena sebatan paling kuatnya gitu ya, jadi udah beres ya, itu akan ngaruh ke IHSG kita. IHSG kita ya penopangnya selain banking ya satu lagi yaitu brand gitu ya kan, punya Pak Betul. Prayogo Pangestu gitu. Nah Pak Prayogo Pangestu dari kemarin mungkin bete juga kali ya sama bursa gitu ya kan, makanya nggak perform gitu. Nah tapi ya Benar, benar. kita lihat hari ini gap up tinggi ya karena gap up-nya brand sendiri gitu, bukan karena indeks kita gitu. Jadi kalau ya hopefully ya from today sih ya brand perform lagi gitu. Cuman ya sulit sih karena saya lihat malah hari ini isinya trader semua gitu. Jadinya ya ya Benar, mungkin ya benar. hit and run lah gitu ya kan. Oke, mungkin kan kita menarik nih. Tadi Bro sempat nyebutin soal Prajogo Pangestu nih. Nah, kita lihat nih saham PP ini rally hari ini lumayan kenceng semua nih. Nah, Bro sendiri ada nggak spesifik satu yang dipantau? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat secara teknikal ya, brand BRPT itu sudah disupport semua ya. Udah pada disupport. Kemarin dia udah sempat bikin high, terus dia turun, dia koreksi sebenarnya ke area level di mana dia breakout gitu. Nah, untuk Bro sendiri, apakah Bro ada spesifik insight gitu mengenai saham-sahamnya Pak PP hari ini nih? Eh mungkin ya ada sedikit insight lah ya gitu. Kalau untuk Pak PP, saya penggemar sahamnya yang itu brand sama sekarang PTRO. Kalau BRPT saya to be honest kurang suka karena ya satu lagging, downtrend Ya. gitu ya kan. Sama kalau saya sebutnya musuhnya banyak gitu. Musuhnya banyak dalam artian apa? Artian banyak yang nyangkut gitu untuk BRPT. Jadi saya Iya. malas lawan musuh gitu. Mending saya lawan yang tinggi gitu. Yang tinggi apa? Yaitu PTRO. Tapi kalau untuk PTRO sama brand lebih favorit mana? Saya lebih favorit PTRO. Jauh lebih favorit PTRO. Karena kalau brand sendiri menurut saya nggak cocok untuk nge-hold sekarang. Hmm. Kecuali kamu Hmm. emang nggak bisa trading, kamu mau buy aja terus-terusan, ya kamu brand jawabannya gitu. Enggak. Tapi ya brand saya ada. Sering saya udah jual gitu. Sering saya akan jual gitu. Nah, tapi ya ya main trading aja kalau brand. Brand enaknya itu untuk enter gede, tapi kalau untuk mau narik jauh itu Petro. Jadi itu doang sih pilihan. Kalau untuk TPIA udah enggak, karena kepentingannya sudah selesai yaitu MSCI. Ya. Terus untuk cuan juga saya enggak tertarik lagi ya. Saya juga maniaknya cuan gitu, dari IPO sampai ya belasan ribu gitu maniaknya. Cuma kalau sekarang kurang menarik. Sekarang PTRO sama brand aja dua dong. Oke, oke. Nah, kalau gitu nih, kan tadi menarik juga nih, kok Bro Hengki ini sempat nyinggung juga soal beberapa saham-saham yang di hold nih. Nah, cuman karena tema kita berhubung mulai nyicil blue chip untuk akhir tahun. Nah, apakah Bro Hengki ada saham blue chip yang Bro Hengki bullish even di current economic condition? Even kita melihat ke 2025 yang kita masih sebenarnya kan kita masih nunggu beberapa kebijakan nih. Nah, ada nggak saham blue chip yang Bro Hengki cukup bearish, cukup bullish untuk sampai ke tahun depan? Oke, kita ngomongin bullish tahun depan, tapi ya sebelum ke tahun depan ya kita ngomongin mungkin Ya, Desember dulu ya kan. boleh. Desember ada satu yang dalam tanda kutip terkenal, wah window dressing gitu ya. Jadi mungkin sebelum ke tahun depan saya ngomongin tentang window dressingnya dulu. Jadi Boleh. start di depan kita lebih dahulu daripada yang ke depan-depannya lagi gitu. Ya. Nah, banyak orang cuma ngerti window dressing, tapi coba nih, saya coba sekalian kita ngobrol di komentar gitu ya kan. Nah, Boleh, apa boleh, boleh. definisi window dressing itu sendiri gitu? Apakah kalian tahu gitu ya kan? Karena most of the people akan mengatakan kalau window dressing itu adalah akhir tahun hijau, Desember hijau gitu ya kan. Menurut saya itu kurang teliti Ya. gitu. Kalau lebih telitinya lagi, window dressing itu adalah perbaikan portofolio gitu ya kan. Perbaikan performa. Perbaikan performa artinya adalah performanya yang diperbaiki tahun lalu. Artinya lebih baik daripada tahun lalu gitu ya kan. Ya, logiknya seperti gitu ya kan. Wah, saya lari 30 menit misalnya 5 kilo gitu. Saya mau perbaiki lebih baik daripada tahun depan. Tandanya saya lari lain kali 30 menit 6 kilo. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ada peningkatan gitu. Tapi kalau misalnya saya jadi saya mau tiap tahun itu naik gitu. Naik 1 kilo, naik 1 kilo, 1 kilo gitu. Nah, tahun lalu saya udah mencapai targetnya gitu. Oh, untuk tahun ini gitu. Apakah yang perlu saya perbaiki lagi? Nggak perlu karena performa saya udah tercapai. Nah, itu yang garis bawah yang harus diketahui.
Nah, kita harus lihat BBRI gitu ya kan, BMRI. Makanya kenapa tahun lalu itu nggak ada jadi window dressing gitu. Karena orang bilang, wah kenapa tahun lalu nggak ada window dressing segala macam. Karena tanpa window dressing pun sudah terjadi window dressing. Karena price-nya sudah above last year Betul. gitu. Nah, kalau kita lihat BBRI sekarang udah belum gitu. Kita lihatlah tahun 2023 Desember. 2023 Desember. Nah, 2023 Desember closing di BRI ya, saya ngomongin BRI ya. 5.750. Nah, oleh karena itu, bulan sekarang itu ada potensi sangat besar untuk terjadinya window dressing. Jadi, sekarang menarik gitu. Kalau tahunnya lalu lagi, kita lihat 2023 gitu ya kan. 2023, yang tadi saya ngomong, price-nya Desember closing 5.750. Nah, 2022 closing Desembernya berapa? 5.000. Artinya performance-nya sudah di atas belum? Sudah di atas rata-rata. Ketika sudah di atas rata-rata, ya artinya tidak perlu window dressing, itu sudah terjadi window dressing. Nah, oleh karena itu ya kalau sekarang apakah BBRI menarik, BMRI menarik gitu ya kan? Ya, overall menurut saya menarik gitu. Cuman ya kalau saya secara personal saya nggak ada banking gitu ya kan? Saya nggak ada banking, saya juga nggak ada saham-saham yang dalam tanda kutip saya invest sampai tahun depan gitu ya kan, karena kriteria saya invest itu bukan saham-saham blue chip. Nah, saya lebih suka saham-saham yang kecil lah gitu ya kan, yang menjadi siap besar. Tapi kalau untuk teman-teman yang profil resikonya lebih rendah, menurut saya ya sekarang itu menarik gitu, tinggal kalian pandai-pandai cari harga aja. Tapi ya so far ya mereka BMRI especially gitu ya, hari ini break downtrend gitu ya kan, bukan break downtrend, hari ini downtrend, volume sangat besar, BBRI juga. Jadi menurut saya belum dulu kali ya, mungkin BBRI di sekitaran 4.300, 4.200 itu baru menarik gitu. Ya itu sih kalau saya. Oke, menarik banget ya. Berarti berarti kalau saya lihat bro ini sebenarnya lebih nyari saham-saham yang secara value dia masih rendah dan berpotensi besar ya. Mungkin salah satunya mirip-mirip semacam kayak Pani, saham-saham yang memiliki potential upside yang besar gitu ya. Nah, mungkin boleh bagi sedikit nih, kalau Koko ngelihat ini sebenarnya dari apa nih? Kalau kita mau mencari saham yang sekarang masih undervalued, kan kita agak mungkin orang agak susah dipercaya ngomong Pani waktu 2000 sekarang akan jadi 17.000, orang agak susah percaya nih. Nah, tapi mungkin bro sendiri mungkin ada nggak tips atau mungkin yang beberapa hal yang bisa diperhatikan saham-saham yang berpotensial multi bagger itu seperti apa biasanya ciri-cirinya? Ciri-cirinya kalau saya sih dari bid offer ya gitu ya. Pertama dari bid offer, saya nggak meduliin value gitu karena ya from my own experience gitu ya, jadi nggak perlu di-compare, wah Hengki ngomong ini nggak benar segala macam, itu terserah kau lah gitu ya kan, karena ya experience orang berbeda-beda. Tapi from experience kalau di Indonesia value-nya itu di-create gitu, di-create sama siapa ya, man behind it gitu yang create the value, unlike market-market luar. Kenapa market-market luar bisa pakai fundamental dan segala macam? Karena market luar mature, tanpa ada makernya dalam tanda kutip, masyarakatnya bisa mengapresiasi harganya gitu. Tapi kalau di Indonesia sulit gitu, makanya banyak kita saham-saham dalam tanda kutip, wah undervalue, tapi sahamnya nggak gerak kemana-mana gitu. Kenapa? Karena ya nggak ada yang mengapresiasi. The only person yang bisa mengapresiasi marketnya adalah market maker itu sendiri gitu ya kan. Nah, market maker yang diutus emiten lah gitu ya kan. Oleh karena itu ya saya lebih percaya marketnya dalam tanda kutip ownernya itu mau value-nya gimana gitu, tujuannya apa. Nah, kalau itu ya biasa ya tujuan, makanya kamu lihat kan yang naik gila-gilaan saham-saham apa? Saham-saham konglomerasi gitu. Tujuan apa mereka naikin untuk kayak gitu? Ya MSCI, FTSE, jawabannya itu doang gitu ya kan, nggak ada yang lain gitu. Karena kalau di Indo ya saham-saham under value lain, either ownernya nggak peduliin harga sahamnya, atau dia mau jaga doang, atau naik dikit nanti ownernya jualan. Nah itu yang bikin malas gitu loh. Makanya saya kurang suka sebenarnya saham-saham yang dalam tanda kutip under value dan price yang harus dibeli itu mahal, yaitu price nunggu gitu ya kan. Kalau di luar negeri kamu beli under value, price-nya nunggu, tapi dibayarnya lebih pasti karena masyarakat akan mengapresiasi. Tapi kalau di Indo kamu beli yang under value, ya mostly market nggak akan respon. Market nggak bisa berbuat apa-apa sampai ownernya itu sendiri melakukan suatu gebrakan.
Oleh karena itu ya bagi saya jauh lebih baik main di saham-saham perform ya gitu ya. Kalau saya, nah contoh, saya Dewa gitu ya kan, cuma Dewa kebetulan saya sudah jual ya gitu ya, Dewa. Nah, Dewa itu saya pengkoleksi Dewa, dia sempat sideways kan, 56, 57 sampai 60 gitu. Nah, itu saya koleksi terus gitu ya kan. Nah, jadi kenapa Dewa gitu ya kan? Karena saya lihat sektoralnya gitu. Sorry, kalau kalian sebut sektoral, saya lihat Iya, konglomerasinya gitu iya. ya. Ya, BRMS waktu itu perform gitu ya kan. BRMS perform. Waktu itu saya kebetulan nggak kolek Dewa gitu ya kan. Nah, kebetulan karena bid offernya bagus dan mau jalan segala macam. Saya koleksi Dewa, cukup banyak saya koleksinya gitu. Ya udah gitu. Ya sektoralnya perform, semuanya ya perform juga gitu ya. BRMS ya saya juga tradingin gitu. Jadi ya saya jauh lebih enak seperti itu. Ya kayak Lipo juga lah, MLPL, MPPL juga itu kan kalau saya sebut ya itu saham mati gitu ya kan. Itu saham mati gitu, tapi ya naik juga mau ngomong apa gitu. Kamu mau debatin fundamental ya nggak peduli. Saya sih cari duit, nggak cari fundamentalnya gitu. Benar. Jadi seperti itu. Oke, berarti kalau saya bisa nangkap sedikit ya. Berarti Bro ini ngelihat biasanya kan kayak contohnya BRMS dan Dewa gitu. Biasanya kita cari dulu first mover dari konglomerasinya, baru kita cari mungkin anak perusahaan atau afiliasi yang dekat dengan yang bisa kita bilang lagging atau gimana nih Bro kita ngelihatnya. Kan pasti ada dari konglomerasi pasti ada first mover yang volumenya besar duluan nih. Nah, atau Bro sendiri ngelihatnya gimana nih cara kita milih atau misalnya ada satu yang first mover kita kejar ikutin uptrendnya gitu. Itu gimana Bro? Profil resiko beda-beda, tapi kalau saya kejar gitu. Hmm. Kenapa? Karena saya nggak suka anak tiri gitu. Karena kalau mau suka itu ya anak pertama gitu Ya. ya kan gitu. Anak pertama yang dapat warisan mana nih paling gede nih. Nah, kita itu aja gitu. Jangan anak tirinya. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, kalian main anak tiri itu mostly adalah karena marketnya gitu. Dalam tanda kutip contoh ya, contoh ini hanya contoh. Misal BRMS narik kencang gitu kan, gitu. Nah, orang akan takut gitu. Orang akan takut untuk ngejar. Mereka akan cari saham-saham yang kurang lebih dalam tanda kutip, oh bakri juga tapi nggak jalan nih. Nah, orang akan coba-coba beli gitu. Jadi itu gebuk-gebukan gitu kalau saya sebutnya. Gebuk-gebukan between the market. Nggak ada market makernya. Nah, jadi ya sahamnya naik nggak ada isi. Karena isinya trader semua. Naik dikit jual, naik dikit jual, naik dikit jual. Ya nggak ada isinya gitu. Buat apa? Trading bikin capek. Jadi ya kalau mau main, main induk gitu. Kalau kayak ibaratnya kalau saya sebut ya kalau mau lagi cheating day gitu ya kan ya udah makannya ya hajar aja gitu ngapain tengah-tengah kalau udah cheating enggak gitu jadi kalau saya sih saya berani ngejar gitu ya tentu ngejar volatilitasnya tinggi tapi ya rewardnya juga tinggi makanya dari itu ya harus bisa main gitu. Nah, mungkin dari Bro sendiri sih, mungkin saya juga ini penasaran nih, kalau dari Bro sendiri nih, kalau secara risk to reward ratio, apakah Bro ini ngitung nih risk to rewardnya? Kira-kira kalau entry di harga segini, kira-kira cut loss di sini, take profit di sini. Nah, kalau Bro sendiri itu biasanya ngelihatnya seperti apa untuk risk to reward ratio ketika mau entry di saham yang volatilitasnya itu tinggi? Oke. Saya alirannya bid offer ya gitu ya. Saya kuatnya Oke. itu di bid offer gitu. Jadi kalau saya entry, saya cut loss itu rata-rata cuma 2-3 tick gitu. Dan ketika saya cut loss biasanya mostly akan jeblos gitu ya kan. Tapi kalau taking profitnya saya nggak pernah ngebatasin, wah 1% taking profit, 2% nggak taking profit, saya nggak peduli gitu. Selagi nggak ada yang gebuk saya besar, ya saya lanjutin aja gitu ya kan. Kadang ya saya pernah dari kuning naik dikit saya tembak kan breakout saya tembak dia loncat-loncat sampai arah ya udah ngapain saya jual gitu ya kan. Ya. Jadi kalau risk and to reward ratio rewardnya pasti lebih gede jauh lebih gede daripada resikonya. Rewardnya saya longgarin biasanya gitu tapi kalau resikonya saya selalu disiplin gitu karena kita main high volatility saya nggak mau apa yang saya kerjakan saya kerja keras gitu ya kan wah gitu main hancur dalam satu kali trading doang gitu karena kan ada kan yang naik kenceng itu dibanting belar gitu ya karena saya nggak mau kena kayak gitu jadi saya selalu disiplin gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini menarik juga nih ya. Berarti ngelihat dari bid offer. Nah, kalau kita ngomongin soal bid offer, kan ada beberapa bid yang palsu atau offer yang palsu. Nah, untuk Bro sendiri, gimana cara kita ngedetect bid yang emang genuine dan offer yang emang genuine sehingga kalau ada breakout, itu breakoutnya itu certain gitu. Karena kan kalau kita ngeliat dari technical, sebenarnya breakout bisa kita lihat dari volume, bisa kita lihat dari candle close-nya di berapa. Nah, kalau kita lihat dari bid offer ini, cara ngedetect false breakout dan breakout yang bagus itu dari bid offer itu gimana caranya?
Saya nggak akan jelasin detail ya di sini ya. Cuman Hmm. kalau singkatnya itu kalau kamu ngomongin tentang fake bid, fake offer, makanya harus ketahui sahamnya ada isi atau enggak. Kalau Hmm. sahamnya emang ya emang biasanya ada bid offer, volumenya rame gitu ya kan ya. Artinya ya apa? Artinya ya market makernya bermodal. Kalau Hmm. kamu lihat tipikal-tipikal yang bidnya ya bid naik cabut bid itu mah saya sebutnya nih bandar kere ini gitu ya kan. Bandar kere mah lihat 1 juta 2 juta mah buru-buru ambil, 10 juta mah buru-buru ambil dia ya kan. Jadi ya saya nggak main saham-saham kayak gitu, tapi untuk ngejelasin detailnya ya dalam tanda kutip Iya, iya, iya. eh apa ya tentang bid offernya saya sih skip lah ya gitu ya. Oke, Saya nggak akan ngejelasin oke, karena oke. rahasia dapur. Rahasia dapur. Tapi kalau misalnya Oke, yang oke. bisa saya sarankan adalah jangan main saham yang banyak tuyulnya gitu. Banyak tuyulnya dalam artian ya Iya. bidnya nggak ada, offernya nggak ada, tiba-tiba dalam tanda kutip ada, dibuat ada-ada kayak gitu. Oke, oke, oke. Thank you ya. Kita udah dikasih nih ya, a Hmm. bit sneak peek sedikit ya. Tapi rahasia dapurnya masih dikit nih sama Bro Hengki nih. Oke, ini Bro ada beberapa orang yang udah nanya nih ya. Hmm. Mungkin Bro bisa jawab sedikit nih. Nah, kalau ini ada yang bertanya nih, apakah volume itu menjadi kunci yang dikonsider juga untuk Bro Hengki selain dari bid offer? Silakan. Hmm. Volume. Kalau saya ya gitu ya. Kebetulan ya jangan deh. Oke. Kalau saya sendiri itu rata-rata gimana ya saya ngomongnya? Sabar mikir dulu. Oke. Kalau saya itu rata-rata entry-nya itu before ada volume. Hmm. Before dalam volume artinya apa gitu. Jadi saya sering uh, that's why risk and reward saya itu rata-rata jauh ya gitu ya. Saya bisa bilang bukan 1:2, 1:3, karena bisa 1:10 gitu ya. Sekali hit dapat gede banget gitu. Nah, kalau saya itu rata-rata entry-nya itu before ada volumenya gitu. Hmm. Emang betul. Hmm. Biasa orang lihat kalau teknikal, wah ada volumenya nih, volume gede gitu. Which is bagi saya sudah telat gitu. Ya, Artinya apa kalau udah volume udah gede? Udah breakout di luar dong gitu ya, namanya betul. volume udah gede gitu ya kan. Ya. Nah, jadi kalau saya rata ya kebetulan beruntungnya di Indonesia ada bid offer ya. Jadi bid offer itu bagi saya sih bid offer itu segalanya gitu ya kan. Segalanya kamu mau fundamental segala macam untuk menentukan suatu saham ini akan jalan atau nggak akan jalan itu bid offer. Technical boleh bagus, tapi kapan breakoutnya? Bid offer jawabannya. Ini fundamentalnya bagus. Kapan dia mau perform? Bid offer jawabannya. Kapan ini saham akan jatuh ke bawah? Bid offer jawabannya. Kalau pengalaman saya gitu ya, tentu Iya, beda iya. style gitu. Saya nggak memaksakan. Tapi kalau saya sih volume tidak menjadi indikator bagi saya. Tapi ketika biasanya kalau saya udah masuk gitu ya kan, volumenya pasti membesar. Karena saya nggak main di volume-volume yang nggak ada volume gitu. Karena kalau kita entry gitu ya kan, volumenya cuma ya volumenya cuma 100 miliar gitu ya kan. Kalau kita entry 10 miliar kan, wah langsung pasti digebuk gitu ya kan. Jadi ya saya nggak main di saham-saham seperti gitu. Jadi saya mainnya ya saham-saham yang sebelum itu tapi langsung tiba-tiba membesar, yaitu ya saham-saham mau breakout gitu. Oke, jadi main di saham-saham yang memang volumenya sudah besar dan justru Bro entry sebelum volumenya besar ya. Karena betul, karena ketika volumenya udah besar, ya itu tadi udah breakout. Sebenarnya itu udah lumayan Iya, telat ya ketika kita entry setelah iya. si volumenya udah breakout. Oke, mungkin Hmm. itu tadi bisa menjawab pertanyaan juga nih. Oke, mungkin kita lanjut bahas-bahas sedikit nih ya. Ini karena menurut saya ini cukup fascinating juga. Berarti kalau kita perhatikan ya, Bro ya, kalau Bro sendiri kan memang sangat menganut bid offer nih. Nah, tapi kalau Bro sendiri, apakah Bro tetap check the market? Apakah Bro tetap baca berita, pantau, atau apakah ada nggak yang Bro korelasikan antara bid offer dan juga news gitu dari makro dan mikro? Karena kan tentunya pasti makro dan mikro, contohnya ada satu saham yang mau masuk FTSE atau ada satu saham yang masuk MSCI, itu kan tentunya berpengaruh juga dari segi news. Nah, kalau Bro sendiri melihatnya gimana korelasi antara news dan bid offer untuk dijadikan pertimbangan untuk Bro beli sahamnya gitu? Kalau saya jarang lihat news. To be honest, bisa dibilang saya nggak pernah cari news. Gitu. Kebetulan ada yang ya, posting lah gitu atau ada yang apa baru saya baca. Oh ya udah gitu ya. Karena kalau saya itu penganut price discount everything gitu ya kan. Jadi ya harga mencerminkan segalanya. Harga mencerminkan segalanya artinya adalah
harganya udah pasti gerak dulu gitu ya kan. Kalau news kita contoh aja gitu ya kan. Oke, saya direksi perusahaannya apa nih? Saya direksi perusahaannya BRI contoh gitu ya. Wah, Hengki Adinata direktur utama BRI. Apakah saya tahu apakah saya tahu laporan keuangannya? Tentu saya tahu di luar gitu ya kan. Saya tahu di luar, wah ini akan bagus nih LK-nya gitu. Saya beli dulu gitu. Nah, itu namanya price discount everything gitu ya kan. Saya satu direksi, ada direksi lain nggak? Ada direksi lain nggak? Ya mereka ada duit, maka akan beli gitu. Jadi price discount everything. Wah, ini LK saya jelek nih gitu. Anjir nih kalau LK saya jelek, besok pasti dibuang gitu ya kan. Ketika besok pasti dibuang, ya saya buang duluan dong gitu ya kan. Karena namanya ya in trading lah gitu, in capital market ya most of the people adalah berusaha menyelamatkan diri sendiri gitu. Jadi saya penganut price discount everything. Saya kurang lihat berita, tapi berita itu bisa dalam tanda kutip sebagai trigger. Kalau di Indonesia tidak semua berita itu trigger. 90 ya maybe 97% itu adalah beritanya ya udah telat di luar gitu. Iya. Tapi ya kalau ada berita suatu yang sangat bagus gitu ya kan ya kita pantengin. Contoh BRMS gitu ya kan. Nggak perlu tahu kalau misalnya dia nggak jadi masuk ya gadang-gadangnya kan wah masuk inside masuk MSCI nih segala macam gitu. Nah tapi ya kita nggak perlu kucuk-kucuk dia dari 480-an dibanting parah banget sampai ke bawah gitu ya kan ya. Terus besok keluar news nggak jadi MSCI dibanting lagi ke bawah, hari ini tarik lagi ya. Menurut saya price discount everything gitu. Tapi ya as a trader volatilitas itu temanmu gitu kan, volatilitas itu yang paling penting. Jadi saya nggak begitu baca news, tapi kalau ada sentimen sangat khusus kayak brand today gitu ya kan, wah nggak jadi segala macam gitu. Nah makanya langsung naik kencang. Tapi ya kalau brand itu isinya hari ini isinya trader semua gitu, gebuk-gebukan trader semua gitu. Oke, jadi mungkin Bro juga bisa bagi tips sedikit ya, karena kan mungkin beberapa banyak juga nih trader yang join kita nih di live malam ini ya. Mungkin sedikit tips nih untuk trader-trader yang mungkin sekarang lagi agak bingung atau banyak position portfolio-nya itu lagi minus dan mungkin lagi full cash gitu. Karena kan kita sebenarnya lagi nunggu news juga nih, karena IHSG koreksinya lumayan dalam. Nah, mungkin tips dari Bro Hengki sendiri untuk trader, kita harus watch out apa, atau mungkin do's and don'ts lah, mungkin lah sedikit kisi-kisi lah untuk trader-trader yang join di live malam ini gitu. Oke, kalau kisi-kisi, saya ragu sih kalau misalnya trader itu full cash ya gitu. Jarang saya lihat orang Indonesia itu kalau lihat portofolionya dia pasti mau enter aja gitu ya kan. Ya saya tidak tahu sih ya, tapi yang so far yang saya ketemu gitu ya mostly kayak gitu. Ada duit nganggur gue beliin aja gitu ya kan. Nah tapi ya kalau untuk IHSG sekarang ya, menurut saya yang paling penting itu adalah ya kita capital market gitu ya, pasar modal gitu. Buat apa kita di pasar modal gitu ya? Cari duit toh gitu ya kan. Nah, kita cari duit. Pasar modal itu cari duit. Kita oleh karena itu cintai duitnya, bukan cintai perusahaannya gitu. Nah, kalau ketika IHSG jatuh, menurut saya yang paling penting adalah portofolio kita itu ya kalau kurang pun tipis gitu. Tapi jangan jatuh gitu ya. Jangan ikut ke drawdown gitu. Nah, Indonesia ini IHSG gitu ya kan. Kalau ini sekali lagi ya, pasti kalau yang saya adalah ilmu jalanan gitu ya kan. Saya selalu ya ilmu jalanan lah karena saya nggak fundamental nggak segala macam gitu ya kan. Jadi akan banyak menyimpang dengan buku-buku gitu. Nah kalau di Indonesia gitu ya kan, kalau kalian portofolionya isinya lebih dari 5, saya bisa pastikan porto kalian nggak kemana-mana gitu. Porto kalian akan stuck begitu aja. Kenapa? Karena di Indonesia itu ketika saham satu perform, itu aja perform gitu ya kan. Itu aja yang naik kencang gitu ya. Kalau kalian diversifikasi 5 porto, 1, 2, 3, 4, 5. Let's say lah sahammu 20% semua ya. 20%. Satu naik kencang gitu. Satu naik 20% gitu. 20% dari 20 kamu hitung. Itu cuma ya seberapa gitu. Tapi ketika dia jatuh gitu, IHSG ini jatuh, itu 5-5-nya akan jatuh. IHSG-nya naik sangat kencang, ya palingan satu doang perform. Sisanya ya suprit gitu. Sedangkan yang lain akan naik kencang. Itu dalam konteks 5 gitu. Kalau lebih dari 5 ya saya yakin nggak kemana-mana. Jadi porto kalian akan gini, ujung-ujungnya turun gitu. Jadi ya kalau menurut saya
untuk kondisi sekarang, either kalian kalau bukan trader nggak usah gitu ya kan, sama konsentrasi lah gitu. Konsentrasi itu jauh lebih baik karena kalau kalian nggak konsentrasi itu akan ujung-ujungnya turun. Nah oleh karena itu ya mending bet aja sekaligus gitu. Oke, oke, oke. Oke, menarik banget ya. Jadi kalau investment in keep, kalau misalnya, jadi Bro Hengki sendiri berarti portfolionya very concentrated ya kalau gitu ya. Berarti Iya. not a lot of diversifikasi ya kalau gitu ya. Berarti kebanyakan mungkin max mungkin berapa Bro saham yang mungkin di hold sekali waktu itu? Oke, ini mungkin perkembangan dana juga ya, dana mempengaruhi gitu ya kan. Hmm. Kalau dulu saya konsentrasinya maksimal 2 saham, saya tembak all in selalu 2 saham, all in 2 saham gitu. Tapi ya semakin berkembangnya ya portofolio gitu ya kan, amount of money, jadi kan butuh Indonesia itu kekurangannya likuiditas gitu. Oleh karena itu ya harus dipecah ke Hmm. beberapa saham. Tapi ya konteks mainnya itu berbeda gitu. Ya. Tapi kalau misalnya satu portofolio saya sih fokus gitu ya kan, 2 lah gitu ya kan, udah Hmm. 2 aja gitu, 2 high performance gitu ya kan. Ya seperti gitu. Oke, oke. Berarti memang portfolionya akan very very concentrated. Oke, mungkin Mm. Bro bisa share sedikit nggak kira-kira ciri-ciri saham yang memiliki likuiditas tinggi dan gampang gitu untuk exit dan entry itu kira-kira ciri-cirinya kalau dari Bro sendiri itu seperti apa saham yang likuiditasnya tinggi? Likuiditasnya tinggi ya. Oke, ngomongin likuiditas tinggi itu sebenarnya sangat subjektif gitu. Hmm. Kalian sekali enter berapa gitu ya kan? Kalau kalian enter sekali beli 100 juta, 50 juta ya kalian nggak perlu peduli likuiditas gitu karena kalian bisa keluar 100 juta, 50 juta. Beda sama kamu enter sekali enter 10M, 5M, 3M. Nah, itu likuiditas gitu. Kalau saya bagi saya liquid nggak liquid suatu saham itu tergantung daripada amount portofolio kalian dan amount portofolio kalian. Yang penting kalian bisa cut loss. Nah, itu menurut saya liquid gitu. Hmm. Jadi Hmm. kalau kalian main saham, kalian punya saya sekali trading 5 juta kok gitu ya kan. Saya sekali trading 5 juta. Oh, ada bid nggak 5 juta yang original, yang organik dalam tanda kutip gitu ya kan. Oh, organik gitu ya kan. Ya sudah, tandanya itu liquid bagi kamu. Kalau kamu dananya 5 sekali enter ya 5 miliar gitu ya kan. Sekali enter 5 miliar. Sekali enter 5 miliar, tapi likuiditasnya di bawah cuman bid aslinya cuma 1 miliar, apakah liquid jadi? Nggak liquid gitu jadi ya back to the own portfolio. Cuman ya kalau saya perhatikan sih lebih enak main saham yang perform ya gitu. Oke, oke, oke. Berarti, oke, kita relatif ya. Berarti very subjektif memang betul ya kalau kita Iya. mau berbicara soal likuiditas. Nah, berarti nih, yang mungkin saya penasaran juga. Jadi kalau misalkan Bro melihat ada suatu saham bergerak di area level all time high. Nah, justru apakah kalau Bro itu ngelihatnya gimana nih? Kalau ada saham breakout ke area level all time high, mungkin apakah kita berani juga entry mengejar uptrend all time high-nya atau tunggu dia koreksi dulu sedikit baru kita melihat lagi pergerakan uptrend-nya? Gimana view-nya Bro? Karena kan banyak banget nih saham-saham yang sekarang lagi bergerak di dekat area level all time high-nya. Nah, kalau view-nya Bro sendiri gimana? Kalau saya sih ya sih sodok aja gitu ya. Kalau saya sodok aja gitu ya kan. Saya nggak nunggu orangnya gitu. Saya nggak saya orangnya nggak sabar. Saya nggak suka nunggu gitu. Mau nggak gitu ya kan. Ya kalau mau nggak ya udah saya sodok aja gitu, yang pecahin aja gitu, breakoutin. Kalau itu style saya. Tapi mungkin ini beda style ya gitu ya kan. Tapi yang bisa saya kasih tahu uh, dasar pemikirannya gitu ya kan, dasar Iya. pemikirannya. Saya mungkin ini jadi saya ngomongnya prinsipal aja sambil style saya. Style saya itu bukan untuk semua orang gitu, not for everyone karena ah, ngeri gitu lah ya kan. Bisa either kaya banget atau bangkrut gitu. Tapi ya saya pastikan bisa main baru boleh ikutin style saya. Kalau basic prinsipalnya, suatu saham itu turun gitu ya. Kita ngomongin turun gitu. Nah, gitu. Kalau turun, saya biasa nanya gitu, kenapa sahamnya turun? Nah, saya coba nanya biasanya, kenapa sahamnya turun? Berbagai alasannya, bla 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 bla. Oke, ada alasan dong gitu ya kan. Intinya alasannya negatif. Karena turun gitu ya kan. Ada yang menjual lah, mungkin LK-nya jelek lah, nggak ada sentimen lah, A, B, C, D, E, F, G. Itu menyebabkan suatu saham turun gitu. Kenapa suatu saham naik? Wah, la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 . Point back-nya,
ada buyer gitu ya. Mau sahamnya jelek, ada yang baik tetap naik gitu ya kan. Begitu juga dengan saham yang jelek gitu. Makanya dari itu menurut saya main saham yang naik gitu ya, yang uptrend, yang perform lah, kalau bahasa saya perform gitu. Kalian lihat INKP apakah jelek gitu ya kan fundamentalnya? Jangan INKP deh. Saya ngomong yang lebih ekstrim, Unilever gitu ya kan. Ya. Unilever, kamu lihat sahamnya dari mana? Dari berapa puluh ribu tuh? Ya all time high-nya 11.000 lah. Tapi ya saya nggak ngomongin all time high, saya ngomongin harga COVID aja. Ya. Harga COVID pas dia crash itu 3.400, sekarang 1.700. Apakah ada beda dengan tahun lalu dengan tahun sekarang? I don't know gitu ya kan. Tapi ya all I know adalah sahamnya bergerak ke bawah. Ketika sahamnya bergerak ke bawah, artinya apa? Artinya adalah ketika kamu main, chances kamu untuk trading menang itu sangat kecil. Kita mau tujuan kita ke utara gitu ya kan. Tujuan kita ke utara gitu ya kan. Wah, ada apa itu namanya? Ada harta karun lah di utara gitu ya kan. Tapi kalau kita berenang ketika arusnya hadap ke selatan, mati kita gitu. Kelelep gitu kan, gini lagi berenang akhirnya blas, gitu kan, mundur. Udah capek, kelelep, ya resiko matinya tinggi. Itulah main saham downtrend. Tapi kalau kamu main saham uptrend yang lagi perform, lagi ada news, kamu berenang gitu, lagi berenang, didorong air dari belakang. Wih, enak nih bro, gitu. Enak. Jadi chances kamu untuk sampainya itu jauh lebih gede. Jadi kalau saya sih main saham uptrend, all time high, saya jauh lebih suka gitu ya kan. Saya jauh lebih suka gitu ya kan, karena ya kalau all time high ya sky is the limit gitu. Karena itu, ya lah lihatlah Petro gitu ya kan. Petro, kita ngomongin Petro ya. Saya penggemar Petro juga gitu ya kan. Saya penggemar Petro juga gitu. Petro, Pak Lau Keng Hong jual di harga berapa? 2.000-an. Dia fundamentalis? Iya fundamentalis. Apakah dia jual artinya udah selesai gitu? Kiamat end of the year gitu. Karena yang kita tahu adalah yang terbaik fundamental adalah ya yang di Indonesia ya beliau gitu ya kan. Nah, end of the year? Enggak bro gitu. Ini bentar lagi 20.000 ini gitu ya kan ya. Ini bentar lagi 20.000 stock split arah lagi nih. Ya, saya lihatnya seperti gitu gitu. Tapi ya seperti itu. Ya mau ngomong apa lagi ya, Pak Lau Keng Hong beli, dia beli saham DILD. DILD sekarang turun terus gitu ya kan. Ya sideways lah gitu ya. Nah, kalian mau pay the price nggak gitu? Pay the price-nya apa? Yaitu cost of time gitu. Saya nggak suka cost of time karena to me time itu sangat penting gitu. Makanya dari itu saya sukanya adalah saya mending risk daripada ngehilangin time gitu. Gitu. Oke. Jadi kalau menurut bro bahkan saham all time high even better ya kalau gitu ya. Makin all time high justru makin berani untuk ditembak. Oke. Iya. Kalau lihat all time high pasti ada CP. Gitu. Pasti ada saya gitu. Saya berani jamin pasti ada saya gitu. All time high, ya kecuali saham nggak jelas ya gitu ya, saham nggak jelas enggak gitu. Jangankan ya itu kayak ya Teams beberapa hari lalu kan, wah ini kenapa nih bid offernya kayak gini, dikit lagi nih, ya udahlah tabrak aja lah gitu, langsung break out, market ikut gitu ya kan ya begitulah market gitu. Jadinya ya seperti gitu ya. Teams kalau kamu ngomongin gitu, dia tak turun terus, Trio, Antam, Inco, Teams perform. Nah, tapi tim sendiri nggak perform gitu ya kan. Tim sendiri nggak perform, kenapa nggak perform ya? Kita nggak tahu. Tiba-tiba keluar korupsi berapa ratus triliun ya gitu ya kan. Ya sangat wah gitu ya kan. Ketika sangat wah, apa yang terjadi? Sahamnya arah. Lalu mau ngomong apa? Aku nanya, lu mau ngomong apa gitu ya kan, sahamnya arah gitu. Wah ini nggak boleh nih kayak gini. Ya sudah lu debat aja sama monyet gitu, lihat siapa yang menang gitu. Nggak penting kan siapa menang, saya cari duitnya, saya sikat aja gitu. Jadi ya kurang lebih ya seperti gitu. Oke. Menarik ya, ini insight yang bisa kita dapetin malam ini nih. Nah, mungkin saya mau ngulik juga nih. Mungkin bro juga bisa cerita sedikit mungkin ya soal Remora nih. Karena ini beberapa baik yang sebut nih. Mungkin bro juga sekalian nih. Mungkin boleh mention juga nih sedikit soal Remora nih ke cuan troopers yang join malam ini. Remora ya komunitas kecil-kecilan lah ya. Komunitas lucu-lucuan lah gitu. Lucu-lucu tapi cuannya berkali-kali lipat ya. Ya cukup lah untuk ya tempat belajar bersama lah. Saya juga banyak belajar dari komunitasnya gitu. Oke, mungkin kita udah menarik banget ya karena kita udah belajar banyak sekali khususnya dari gaya trading style
Bro Hengki sendiri nih ya, karena kan memang trading style orang itu beda-beda ya, tergantung gimana orang cocok-cocokan aja, karena bisa ada orang yang menganut ini berhasil, karena mungkin Bro juga bisa setuju ya, belum tentu semua orang yang baca bid offer pun akan sesukses yang baca bid offer, karena kan bisa jadi market datanya sama tapi point of view dan perspektifnya berbeda, kan kita nggak pernah tahu ya, karena market itu very very subjektif juga. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih live hari ini nih, mungkin Bro ada 1-2 patah kata lagi nih, mungkin untuk overview sedikit lah mengenai IHSG, atau mungkin boleh juga nih mengenai IHSG, atau mungkin beberapa stocks juga boleh kalau misalkan Bro mau sebut untuk sampai ke akhir tahun nih, karena kan tadi Bro udah sebut kalau untuk blue chip sendiri Bro nggak gitu main ini blue chip. Nah, kalau misalkan untuk akhir tahun nih prospeknya untuk IHSG dan kira-kira saham-saham yang mungkin Bro bisa lirik nih, boleh mungkin sedikit di spill ke cuan-troopers yang join malam ini. Oke, kalau sepatah dua patahnya adalah menurut saya kenali diri kalian sendiri, kenali diri masing-masing sendiri gitu. Saya dulu gitu ya kan, saya cerita sebagai awal mula trader, bukan sebagai awal mula orang yang masuk ke dalam stock market gitu. Tentu belajarnya adalah fundamental gitu ya kan. Saya masih ada ini hostnya hilang. Oke, saya masih ada apa tuh namanya TC-nya gitu ya kan, trade confirmation-nya. Saham yang pertama kali saya invest gitu ya kan, saham film. Gitu. Film waktu itu saya invest di harga kurang lebih 300-an. 300-an ya, nggak liquid sama sekali. Saya invest di film. Kenapa saya invest di film? Karena itu saham yang nggak ada utang gitu. Utangnya cuma kurang lebih, contoh utangnya 1 miliar, tapi asetnya itu ada 1 triliun gitu. Artinya ya dia saham nggak akan bangkrut gitu. Tapi saya tahu kalau misalnya saya beli, saya diamin gitu ya kan. Nah, lama-lama nggak kebiasa. Kenapa nggak kebiasa? Karena beda karakteristik gitu. Saya tahu fundamentalnya bagus segala macam, tapi sahamnya nggak gerak, saya jual gitu ya kan. Nah, saya jual. Walaupun sekarang harganya berapa? Harganya 3.700. Tapi ya saya tuh maniaknya film juga pada masanya gitu ya kan. Nah, saya cocoknya tektok-tektokan. Jadi saya mengenal diri saya sendiri. Wah, ternyata saya nggak cocok sebagai holder. Saya tahu sahamnya bagus, dia mau perform, saya hajar gitu. Nah, beli karena Belvin. Jauh sebelum Belvin gitu. Pas COVID, saya nyari fundamental gitu ya kan. Ya, saham fundamental yang saya beli itu adalah film gitu. Jauh sebelum itu nggak liquid sama sekali gitu. Nah, jadi kalian harus kenalin karakter kalian gitu, dan tidak usah dipaksakan gitu ya. Dan ternyata setelah saya ketemuin, wah, saya orangnya pecinta adrenalin gitu. Saya pecinta adrenalin. Jadi kalau orang menantang saya makin jauh lebih suka gitu. Coba lu Hengki, oh, ayo gitu, walaupun nggak bisa gitu. Ayo gitu ya kan, saya ya penting ya hajar dulu gitu. Jadi kita mengerti karakter gitu. Jadi ya nggak perlu dipaksakan, wah ada yang lebih cuan, ada yang segala macam. Ya kalau kamu belajar ya silakan, tapi ya jangan dipaksa. Jadi ya karakter. Sepatah dua kataku adalah trading adalah harus mengenal diri sendiri gitu. Karena kalau tidak dengan mengenal diri sendiri, kalian akan mengetahui style paling cocok buat kalian. Apakah kalian invest, apakah kalian trading, dan kalau kalian trading, style kalian apa, buy on weakness, buy on breakout. Jadi ya di bursa kita nggak ada yang paling benar. Yang salah bisa cuan, yang benar bisa rugi gitu. Betul. Nah, jadi itu sepatah dua patahku. Kalau saham ya, saham punya saya lagi hijau semua gitu. Jadi kalau saya sebut nanti saya dibilang pom-pom. Tapi ya saya nggak mau sebut sahamnya ya gitu ya. Yang bisa diperhatikan mungkin ya yang listing inilah gitu ya. Menurut saya momentumnya akan jauh lebih sana. Listing saya mungkin akan sebut beberapa saham yang ya masih jauh ya gitu ya. Yang dari tadi saya sebut Petro gitu ya kan. Petro, terus yang baru IPO khususnya, saya sebutnya es krim ya, Häagen-Dazs gitu. Nah, hari Senin ini itu pasti Arab ya gitu ya kan. Nah, terus kemudian PFA gitu, itu saham yang saya suka. Nah, sisanya Pani, oh tadi juga ada banyak yang nanya, Pani, apakah saya boleh switching dari seluruh saham saya ke Pani gitu ya? Saya no comment gitu ya kan, karena ya saya nggak tahu dari mana kamu keluar Pani. Saya sebenarnya tahu kamu dari mana asal usul, oh Pani gitu ya. Cuman ya terserah kamu lah, resiko di kamu. Cuman menurut saya nggak wise kalau kamu
mau all in tapi nanya orang lain. Itu sih. Oh, oke, oke. Itu menarik ya. Berarti kalau kok sendiri emang jarang bertanya pendapat orang lain ya. Jadi kan noise ini sebenarnya banyak ya. Kita sebagai trader kan mendengar noise banyak. Berarti Bro Hengki ini sendiri ini nggak gitu ngedengerin noise ya, Bro ya. Kalau orang lain bilang beli ini bagus nih, ini bagus nih. Tanggapan Bro sendiri kalau ada orang yang wah ini bagus nih, ini bagus nih. Nah, Bro sendiri berarti agak lebih ignore ya, lebih melakukan analisa sendiri gitu ya, Bro ya. Ya jarang sih, saya jarang dengerin orang lain sih. Saya mending kalau saya ya saya mending salah gitu ya kan. Saya mending salah tapi saya belajar daripada saya benar tapi saya nggak tahu kenapa benar. Ya saya nggak mau jadi parasit lah. Saya nggak mau jadi bunga raffles yang nempel di ketek orang gitu ya kan. Saya mau saya mandiri. Saya mau ada akar saya sendiri kuat ya. Kalau mau kalian nempel saya either saya mati sebagai bunga yang mati atau saya berdiri di akar saya sendiri. Saya seperti gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir juga dari saya nih. Jadi mungkin ini last question juga ya. Jadi mungkin untuk Bro sendiri, apakah ketika Bro entry ini, Bro udah tahu exitnya di mana atau ngelihat progres? Kita lihat nih progresnya sampai kemana. Tahu nih entry di saham ini, lihat progresnya sampai mana atau udah tahu nih exit plan-nya kira-kira di mana? Semua tergantung bid offer. Jadi kalau saya, oke, PFA ya, kita ngomongin PFA dulu gitu. PFA itu dia dari 100-an sideways, saya itu nggak main. Tapi ketika dia breakout di atas kurang lebih 130-an, itu saya hajar terus-terusan PFA. Saya tektokin. Bahkan ya kalau teman-teman sempat ingat ya, dia dari lumayan tinggi dibanting sampai ARB. Nah, itu ya kan. Nah ya, saya jual juga gitu ya, saya ngebanting juga gitu. Tapi intinya saya tuh always follow the market gitu. Saya nggak akan banting duluan kalau nggak ada yang banting saya. Begitu juga di yang tadi ditanyain gitu. Apakah ada taking profitnya di berapa, cut loss, taking profitnya saya nggak tahu di berapa gitu. Saya sampai market ada yang ngegebuk saya ngebuang gitu. Tapi kalau cut loss saya udah pasti, ya saya ngomongnya sih 3 tick gitu ya kan. 3 tick itu sebenarnya untuk pemula gitu. Pemula dalam artian adalah kamu ngebiasain, ngerelain cut loss segala macam. Tapi kalau kamu sudah beriring berjalannya waktu, kamu akan tahu, wah ini udah nggak benar, gitu. Ini udah nggak benar, kamu akan langsung buang gitu. Jadi ya jarang, saya kalau cut loss itu udah jarang ya 3 tick ya. Biasanya kalau nggak benar ya saya langsung 1 tick, saya langsung hajar semua ke semua bitnya gitu. Ada berapa bitnya, 1 papan, 2 papan, nggak bodo amat, saya siram aja gitu. Jadi kalau saya sih seperti itu. Taking profitnya di berapa? Nggak ada. Selagi dia kuat, saya hold. Selagi dia nggak kuat, saya ya sudahlah gitu ya, gue mandiin aja. Gitu. Jadi kalau prinsip saya sih, kalau misalnya ada yang gebuk saya hancurin sekaligus gitu. Ada yang ngeguyur saya gitu ya kan. Saya bodo amat, langsung candle-nya jelek sekaligus, saya ngehaki semuanya. Jadi ya, if I die, you die. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, thank you banget nih ya Bro Hengki udah nyempetin ya Jumat malam loh Bro Hengki ini udah nyempetin untuk ngobrol-ngobrol sedikit sama kita. Asik banget ya obrolan kita malam ini. Thank you banget. Mungkin untuk teman-teman yang mau kepoin Bro Hengki atau mau ikut komunitasnya, mungkin bisa di mana Bro kalau mau ikutan? Kapan-kapan sih ya, saya kapan-kapan lah baru buka komunitasnya. Oke, thank you banget Bro ya udah spend time sama kita semua untuk ngobrol di T-Talks kita malam ini ya. Hopefully cuan troopers yang udah join juga bisa mendapatkan insight-insight yang menarik nih ya, karena memang again saya recap sedikit. Trading style itu beda-beda untuk semua orang, profil resiko itu beda-beda untuk semua orang, nggak bisa kita maksain satu trading style untuk semua orang. Oke, thank you banget Bro Hengki, have a nice weekend. Thank you semuanya, saya Philip Jeremy pamit undur diri. Thank you semuanya, Sektor Sekretariat Stronger Together. Bye bye. Thank you semua. Thank you. Bye bye.